Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد, hadratal muhtaramin yang saya muliakan segenap takmir Masjid Al-Kautsar dan segenap para jamaah salat isya dan tarawih serta witir, para bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dalam naungan rahmat, ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga malam hari ini, malam ke-8 Ramadan, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan qiyam Ramadan dengan menjalankan salat isya berjamaah, salat tarawih dan nantinya salat witir. Tema yang diberikan kepada saya pada saat ini adalah menahan diri dengan yang halal. Menahan diri dengan yang halal adalah satu perintah yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya. Kita diperintahkan untuk selalu dan senantiasa hanya mencari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menahan diri dengan yang halal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena selain syaitan, ada musuh kita yang paling utama, yaitu yang ada pada dalam diri kita sendiri, nafsu kita. Kata para ulama, ta'arraf nafsaka la ta'man ghawailaha fa inna nafsa akhbathu min sab'ina syaitana. Kenali nafsumu dan jangan engkau merasa aman dari tipu dayanya, karena satu nafsu itu lebih berat daripada 70 syaitan. Nabi SAW pun bersabda dalam hadisnya, a'da aduwik nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu yang paling berat adalah nafsumu sendiri yang ada di dalam dirimu. Karena itu di bulan Ramadan inilah sebagai madrasah kita, Allah melatih kita untuk menahan nafsu kita. Jangankan yang haram, yang halal saja dikendalikan oleh Allah, diatur oleh Allah. Ketika berkumandang azan subuh, yang halal bisa jadi haram kalau kita makan. Sekalipun itu beras kita sendiri, air kita sendiri, bahkan istri kita sendiri pun haram untuk kita kumpuli sebelum berkumandang azan maghrib. Selama 1 bulan kita di training oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui madrasah Ramadan dalam rangka untuk mengendalikan nafsu kita. Alangkah indahnya jika pelajaran ini terus kita bawa sampai kita keluar dari Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup dengan mampu mengendalikan nafsu kita ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak akan terjadi sebuah perbuatan yang haram
tidak akan terjadi sebuah kemaksiatan dan kemungkaran, tidak akan terjadi korupsi, manipulasi dan seterusnya, tidak akan terjadi ghasab, pencurian dan lain sebagainya, kecuali karena orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya. Karena itu sangat penting sekali mengendalikan nafsu ini. Nafsu kita yang menjadi an-nafsul ammaratu bisu, nafsu yang memerintah kepada keburukan, kita coba untuk menggiringnya menjadi an-nafsul lawwamah, nafsu yang mencela ketika kita berbuat buruk, dan pada ujungnya kita jadikan an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, yang itulah disebutkan Allah dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para jamaah sekalian rahimakumullah, intinya nafsu bukan untuk dimatikan, karena enggak mungkin seseorang bisa hidup tanpa nafsu, tetapi nafsu untuk dikendalikan. Jangan sampai kita yang justru dikendalikan oleh nafsu kita itu. Ada satu cerita yang mungkin patut menjadi renungan kita. Konon diceritakan oleh Syekh Utsman Al-Khuwairi, ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Pada dahulu kala ada seorang syekh yang istiqamah mengajar di satu masjid yang bernama Masjid At-Taubah di daerah Dimishq atau Damaskus, ibu kota Syria. Setiap hari syekh ini mengajar para santri-santrinya, menyampaikan firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seorang pemuda musafir yang berkelana hingga dia tiba di Dimishq dan sampailah dia di masjid itu. Berhari-hari dia berada di masjid itu, dia lakukan sholat berjamaah, mengikuti kegiatan yang ada di masjid tersebut dan ikut mendengarkan tausiah-tausiah yang disampaikan oleh si syekh yang mengajar di masjid tersebut. Suatu saat ketika sudah berjalan beberapa hari, kebetulan bekal yang dia bawa sudah mepet hingga pada akhirnya habis. Makanan sudah habis, minuman juga sudah habis. Maka selama 1-2 hari dia menunggu barangkali ada orang yang menginfakkan hartanya yang bisa dibuat untuk membeli makanan dan minuman serta kebutuhan hidupnya. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari bahkan, tidak ada satupun yang menginfakkan hartanya. Dia hanya minum dari air putih yang ada sekedarnya, dan 3 hari berturut-turut dia menahan lapar, tidak makan sama sekali. Sementara tidak ada orang yang dikenal di situ. Maka akhirnya sampai pada tingkatan yang sudah luar biasa dia laparnya, hingga taruhannya sudah nyawa. Sampai dia berpikir, ini kalau saya enggak makan pada hari ini, bisa-bisa saya mati. Kalau sudah begini, dia ingat kaidah ad-darurah indad darurah tubahul mahdzurat. Dalam keadaan darurat, yang haram bisa jadi halal. Maka akhirnya dia berpikir, karena enggak ada orang yang memberi, dia mau hutang, enggak ada orang yang dikenal, dengan terpaksa dia berniat mencuri pada malam itu. Setelah sholat isya berjamaah, ditunggu sampai jamaah pulang semua. Diawasi terus kampung itu, ditunggu sepi sampai orang-orang pada tidur semuanya. Begitu orang-orang sudah tidur semuanya, sudah tengah malam,
Kebetulan rumah-rumah di sekitar masjid itu berjajar-jajar berdampingan begini. Maka dia mulai melaksanakan niatnya untuk mencuri itu. Dia keluar dari masjid, ya namanya maling santri, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyolong gitu ya. Lillahi ta'ala. Akhirnya dia naik dari satu genteng rumah yang paling dekat dengan masjid sebagai pijakannya. Dari situ dia berjalan sambil mengendap-endap pelan-pelan dicari rumah yang paling besar. Ini rumah yang paling besar nih yang mana? Sampai ketemu dia. Ada rumah, dilihat ini rumah kok paling mewah dibanding rumah-rumah yang lain. Turunlah dia ke rumah itu, turun dari genteng, begitu turun dia langsung persis ada di posisi bagian belakang rumah. Yang dicari pertama langsung dapur. Wong memang dia nggak niat mencuri, hanya sekedar mau cari makan, aslinya begitu. Begitu sampai di dapur, dicari-cari, dibongkar-bongkar di dapur itu kok nggak ada makanan. Kecuali ada satu piring ini tertutup. Dia berpikir, wah jangan-jangan ini makanan. Namanya orang lapar ya. Dibuka itu piring yang tertutup, ternyata isinya terong yang belum direbus, masih mentah. Kelihatan terong itu, waduh, segernya luar biasa. Namanya orang lapar ya, bapak-bapak ini kalau puasa mungkin siang hari kelihatan kecoa kayak kurma, Pak. Ya. Ibu-ibu itu lihat sunlight kayak sirup. Kalau sudah haus kan seperti itu. Ini kelihatan terong, maka diambillah terong itu. Begitu dia makan, begitu digigit ini terong mau dimakan, dia teringat satu hadis yang pernah disampaikan oleh si Syekh itu dalam tausiyahnya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, manijtanabal haram awwadahallahul halal. Barang siapa yang meninggalkan yang haram, bertahan meninggalkan yang haram, Allah akan menggantikan dengan rezeki yang halal. Begitu dia teringat, terngiang-ngiang di telinganya, ini terong sudah digigit, akhirnya enggak jadi ditelan. Dia taruh kembali itu terong. Sudahlah, saya mau coba dulu bertahan. Saya ingin tahu kebenaran hadis Nabi SAW. Kira-kira diganti enggak saya dengan yang halal. Begitu dia dalam keadaan seperti itu, peperangan antara nafsunya dengan hati nuraninya, tiba-tiba sudah menjelang subuh. Pak Haji Sobirin sudah mau siap-siap azan waktu itu. Begitu sudah mau siap-siap azan, wah didengar ini sebentar lagi subuh. Ini kalau sampai yang punya rumah bangun, terus teriak-teriak, bisa-bisa saya dimasa orang mati saya di sini. Keluarlah dia dari rumah itu pelan-pelan, langsung dia menuju ke masjid. Dan ternyata nggak lama azan subuh berkumandang, Syekh itu keluar mengimami sholat. Orang-orang yang ada di sekitarnya semuanya keluar ke masjid mengikuti sholat jamaah subuh. Si pemuda ini pun juga begitu. Setelah selesai sholat, baca zikir, doa dan seterusnya, si pemuda ini tetap dia duduk dalam keadaan lemes, lemah gitu ya, karena belum makan berhari-hari. Tiba-tiba ada seorang wanita yang cantik mendatangi syekh itu, ada yang disampaikan kepada si syekh tersebut. Si pemuda itu lihat dari kejauhan, apa nih kira-kira yang disampaikan. Si syekh ini cuma manggut-manggut aja. Setelah itu, setelah wanita ini membisikkan sesuatu, menyampaikan sesuatu kepada si syekh, kemudian syekh ini menoleh ke kanan, ke kiri, dilihat di masjid nggak ada orang.
Yang ada cuman pemuda yang sudah lemes ini, gak makan berhari-hari. Dipanggillah pemuda itu. Begitu dipanggil sama si syekh, dia mendekat kepada si syekh itu, ditanya sama syekhnya, kamu kayaknya bukan orang sini. Iya benar, wahai syekh, saya bukan orang sini, saya orang yang musafir berkelana dan saya di masjid ini berhari-hari. Kamu kok kelihatannya lemes, lemah. Apa kamu puasa? Bukan puasa, ini memang gak makan berhari-hari saya. Kehabisan bahan makanan. Oh Masya Allah. Kok gak bilang-bilang dari kemarin-kemarin? Waduh, saya mau bilang gak enak, saya bukan orang sini, saya orang baru. Ya sudah, kata si syekh, kamu tahu gak perempuan ini yang barusan menyampaikan sesuatu kepada saya? Ya mana saya tahu, saya bukan orang sini. Kata si syekh, perempuan ini seorang wanita janda, suaminya meninggal, iddahnya baru selesai. Suaminya kaya raya. Di sini dia rumahnya paling bagus. Wah, mateng katanya si pemuda. Jangan-jangan rumahnya ini yang saya masukin tadi malam. Akhirnya apa? Kata si syekh, dia butuh seorang suami untuk mengelola harta warisan suaminya. Karena gak ada lagi ahli warisnya. Kira-kira kalau kamu saya nikahkan sama wanita ini, mau gak? Wah, kalau urusan nikah ya mau-mau aja lah. Apa kata syekh? Perempuannya ditanya, coba kamu lihat pemuda ini. Kira-kira kamu mantep gak kalau saya kawinkan sama pemuda ini? Kalau saya sih apa kata syekh aja. Kalau syekh memandang itu baik, maka insya Allah itu yang terbaik buat saya. Ya sudah, bismillah. Kamu punya duit gak untuk mahar? Ya Allah syekh, saya ini beberapa hari gak makan. Kok masih diminta mahar? Gimana ini? Dari mana saya dapat uang untuk mahar? Ya sudah, saya pinjemin, kata syekhnya. Maharnya saya pinjemin, ntar kalau udah ada duit baru balikin lagi. Baik, diberikan beberapa uang untuk mahar, dipanggil sekelompok orang untuk jadi saksi, dinikahkan wanita ini dengan pemuda tersebut. Setelah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, sudah qabul, ijab qabulnya selesai, kemudian sudah sah jadi suami istri sama si perempuan ini. Pemuda ini diajak ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya kaget dia. Ya Allah, benar perasaan saya. Ya ini rumah yang saya masukin semalam. Untung gak ketahuan. Coba ketahuan, gimana nasib saya? Kata si perempuan ini, kamu kayaknya lapar banget. Iya dong, saya ini udah berhari-hari gak makan. Coba ya, saya belum siap makanan ini. Cuman ada terong, belum sempat saya rebus, kata. Urusannya ketemu terong lagi nih, Pak. Akhirnya dibuka terong ini, loh kok ada bekas gigitan. Bingung ini si perempuan ini. Masa tikus gak mungkin, kucing juga gak mungkin. Bingung ini, ya Allah, gimana ini ya? Saya mau cerita, ini takut nanti ilfil. Gak cerita ini gimana, ada beban moral. Akhirnya terpaksa dia cerita. Iya, mohon maaf karena saya memang kelaparan. Semalam saya berniat mau mencuri. Saya masuk, kebetulan yang saya masukin rumah ini. Saya cari makanan ke sana kemari, di dapur kamu nggak ada, yang ada cuma terong ini. Tapi begitu saya gigit, saya teringat ucapan Kiai itu disampaikan tadi hadisnya itu. Kata si perempuan ini, Mas, apa yang disampaikan sama Kiai itu sabda Nabi, dan Nabi itu adalah as-sadiqul masduq, yang selalu benar dalam ucapannya, enggak mungkin salah karena ucapannya berdasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tadi malam terong ini haram buat kamu. Sekarang menjadi terong yang halal. Bahkan terongmu pun halal untuk saya, katanya.
Jangankan terong yang ini, Masya Allah. Berkahnya bertahan, menahan diri dari yang haram, diganti oleh Allah dengan yang halal. Masya Allah. Itulah faidahnya orang yang mau menahan nafsu. Ya, tapi mudah-mudahan kita nggak ketemu terong insya Allah. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi hamba-hambanya yang mau menahan diri dari rizki yang haram, Allah akan menggantikan dengan yang halal. Ya, konon dulu para suami kalau mau berangkat kerja, istrinya itu berkata, wahai suamiku, carilah rizki yang halal. Nasbiru alal ju' wala nasbiru alan nar. Kami bisa sabar menahan lapar, tapi kami enggak akan kuat menahan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kemampuan mengendalikan nafsu kita, senantiasa selalu berada dalam yang halal, memakan yang halal, mengkonsumsi yang halal, dan kemudian semua anggota tubuh kita akan selalu bergerak kepada hal-hal yang halal, sebagaimana disabdakan Nabi SAW, man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan halal, mau tidak mau, anggota tubuhnya otomatis akan selalu bergerak kepada yang halal-halal. Dan yang makan haram, mau tidak mau, maka anggota tubuhnya akan selalu bergerak kepada yang haram, karena yang kita makan itu menjadi darah dan daging di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya dan kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi